Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Shinobi. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang Linux fundamental ya atau dasar-dasar Linux bagian ke-1 ya teman-teman. Nah, kenapa kita perlu mempelajari dasar-dasar Linux? Ya, karena banyak server dan alat penguji keamanan itu menggunakan atau lebih mudah berjalan di Linux. Nah, bisa tools tersebut dijalankan di Windows, tapi teman-teman akan mengalami kesulitan. Dan yang kedua itu tidak berjalan sesuai harapan sebagaimana mestinya tools tersebut dibuat. Nah, di video sebelumnya ya, saya akan sedikit flashback di jalur yang kita yang saya ambil ini complete beginner ya, dimana setelah kita menyelesaikan semua pelatihan ini, kita akan memiliki kalian sebagai penetration tester dan security analyst. Ya, ini di video sebelumnya kita telah membahas tentang complete beginner introduction, perkenalan pemula ya, setelah kita lewati. Nah, di kelas tutorial kita belajar tentang bagaimana cara menggunakan Chrome di tryhackerme.com ya, dan upskilling in cyber security-nya ya. Dan apa aja yang harus kita miliki, kemampuan apa yang harus kita miliki untuk meningkatkan keahlian kita di bidang cyber security. Nah, yang kedua adalah starting out in cyber security. Ya, di sini kita mempelajari tentang jalur karir di bidang cyber security ya. Yaitu ada dua, yang pertama red team dan blue team ya. Untuk red team itu offensive security, dan red team dan blue team atau defensive security ya, menyerang dan bertahan. Nah, di jalur red team itu nanti kita akan menjadi seorang ahli penetration tester, dan di bidang blue team kita akan menjadi seorang cyber security analyst. Nah, di sini udah ada ya cyber security analyst. Dan di kelas ketiga ini kelas yang paling penting ya. Nah, di sini juga udah dijelasin nih di sini nih. Di sini itu kemampuan research ya, kemampuan untuk seorang pentesting. Nah, itu teman-teman yang bergerak di bidang cyber security harus memiliki kemampuan ini ya, mencari sebuah jalan keluar ya dari sebuah masalah yang dihadapi. Nah, tujuannya apa? Biar nanti teman-teman nggak akan kecewa ketika menanyakan sebuah forum, dan di forum tersebut teman-teman tidak diberitahu, malah dikasih pancingan gitu. Berkata kalau misalkan teman-teman seperti kucing ya, ketika teman-teman lapar, teman-teman nggak dikasih ikan, tapi dikasih umpan biar teman-teman bisa menarik ikan datang ke pinggiran gitu ya. Nah, karena moto yang teman-teman penggiat cyber security pegang adalah try harder. Ya, jadi teman-teman ketika nanti menanyakan sebuah pertanyaan di sebuah forum, ya jangan berkecil hati jika tidak dijawab ya, atau jika mendapat jawaban dengan sebuah clue atau sebuah perintah. Nah, lanjut saja ya, kita langsung masuk ke materinya ya, Linux fundamental. Dimana Linux fundamental ini ada tiga ya teman-teman. Nah, kita akan masuk ke Linux fundamental bagian pertama. Nah, di Linux fundamental bagian pertama ini kita akan membahas tentang perintah-perintah dasar yang teman-teman nantinya akan dibutuhkan ketika menggunakan OS Linux ya. Nah, di sini semua jawaban udah ada di sininya ya. Nah, tapi kalau teman-teman mau
tidak mau melihat contekan ya, bisa langsung di sini ya. Nah, selamat datang di bagian pertama dari sesi kelas Linux fundamental. Kemungkinan besar Anda menggunakan mesin Windows atau Mac. Keduanya berbeda dalam desain visual dan cara pengoperasiannya. Ya, sama seperti Windows, iOS, dan Mac OS, Linux hanyalah sistem operasi dan salah satu yang paling populer di dunia yang menggerakkan mobil pintar, perangkat Android. Maksudnya ini perangkat Android, superkomputer, peralatan rumah tangga, dan server perusahaan, dan banyak lagi ya. Kebanyakan emang hampir banyak semuanya menggunakan OS Linux ya teman-teman ya. Nah, mobil pintar benar. Nah, di sini akan membahas tentang beberapa sejarah di balik Linux dan akhirnya memulai perjalanan Anda menjadi Linux ya, menjadi seorang ahli Linux. Kelas ini akan, nah kalian di sini ya teman-teman, nanti teman-teman setelah selesai ini akan bisa menjalankan perintah pertama ya di mesin Linux. Di kelas ini dia diajarin ya, mengajari beberapa perintah penting yang digunakan untuk berorientasi dengan sistem file, memperkenalkan bagaimana penggunaan dan grup bekerja di Linux ya. Nah, teman-teman boleh menggunakan Linux-nya langsung atau bisa di sini langsung ya. Maksud saya langsung di virtual sininya tanpa OS virtualnya dulu ya. Nah, ini kita klik aja lengkap. Nah, sedikit latar belakang di Linux ya, teman-teman. Nah, nama Linux itu sebenarnya adalah istilah umum untuk beberapa OS yang didasarkan pada Unix. Nah, sistem operasi ya yang pertama kali dibuat ini Unix ya. Terus berkat Unix sebagai open source, varian Linux hadir dalam berbagai bentuk dan ukuran paling cocok untuk apa sistem itu digunakan. Nah, teman-teman, di Linux itu ada banyak ya varian, ada Ubuntu, Debian, Fedora, Red Hat, Kali Linux. Nah, di situ ada khususnya sendiri teman-teman. Contoh Kali Linux itu OS khusus untuk alat penguji keamanan ya. Bisa di OS lain tersebut digunakan, tapi di Kali Linux itu ya itu udah dilengkapin semuanya. Nah, karena basicnya Linux itu bisa semuanya ya sebenarnya. Tapi kenapa Kali Linux kebanyakan digunakan? Nah, karena emang khusus Kali Linux itu OS-nya khusus untuk alat penguji keamanan. Nah, Ubuntu bisa juga untuk alat penguji keamanan, tapi kebanyakan Ubuntu itu digunakan untuk keperluan sehari-hari atau juga server ya. Nah, di sini misalnya Ubuntu dan Debian adalah beberapa distribusi Linux yang lebih umum karena sangat dapat dikembangkan. Yaitu Anda dapat menjalankan Ubuntu sebagai server seperti situs web dan aplikasi web atau sebagai desktop yang lengkap. Untuk seri ini kita akan menggunakan Ubuntu ya. Server Ubuntu dapat berjalan di sistem dengan hanya 512 MB RAM. Nah, RAM segini bisa menjalankan Ubuntu ya. Mirip dengan bagaimana Anda memiliki versi Windows yang berbeda ya, 7, 8, 10. Ada banyak versi distribusi Linux yang berbeda. Nah, di sini ada penelitian tahun berapa rilis pertama kali sistem operasi Linux. Nah, kita tinggal searching aja rilis pertama kali Linux. Nah, 25 Agustus tahun 1991 ya, teman-teman, di Wikipedia dijelasin oleh Linux Torvald ya. 25 Agustus 1991. Berarti ini tahunnya 1991.
Ya, sebenarnya teman-teman nggak usah ada ini juga nggak masalah sih sebenarnya, asalkan teman-teman rajin membaca dan memahami apa dan teliti dalam ini ya. Nah ini karena kita free ya teman-teman di sini jadi 1 jam ya, cuman kasih 1 jam doang batasnya. Nah ruangan ini memiliki mesin Linux Ubuntu yang dapat Anda gunakan untuk berinteraksi dengan semua dalam browser Anda sambil mengikuti materi ruangan ini ya. Namun untuk memulai cukup tekan tombol hijau mulai mesin ya di sini, di kanan atas tulis ini yang ditunjukkan oleh panah di sebelah kanan. Setelah digunakan, kartu akan muncul di bagian atas ruangan. Nah ini ya, IP address-nya. Nah ini berisi semua informasi untuk mesin yang ditempatkan di ruangan termasuk alamat IP dan timer kadaluarsanya. Ini teman-teman ini 1 jam doang ya karena kita yang free ya. Nah untuk sekarang kita masih belum butuh yang berbayar, jadi teman-teman gunakan aja yang free. Tapi kalau teman-teman nggak sabaran pengen lebih cepat belajarnya, bisa teman-teman menggunakan yang berbayar. Saya sarankan teman-teman untuk menabung. Nah habis menabung udah sampai sekitar 1,5 juta ya, itu teman-teman langsung beli yang 1 tahun. Nah itu kan ada diskon 2 bulan ya teman-teman. Nah kalau teman-teman udah pakai bisa dihentikan ya, biar waktu ini tuh nggak berjalan. Nah nanti thumbnail seperti ini ya. Nah ini nggak perlu jawaban, tinggal lengkap aja. Nah ini langsung ke tugas keempat, menjalankan beberapa perintah pertama. Ya kita akan jalankan mesinnya dulu di sini. Tinggal nunggu 1 menit ya teman-teman ya. Nah di sini ada nih 90 menit lagi, tunggu aja. Nah kita lanjut. Nah di sini ada perintah, di sini nanti ada terminal ya teman-teman, ini namanya terminal. Nah terminal itu seperti kalau di Windows seperti Notepad ya teman-teman, atau Note ya kalau misalkan itu di HP atau apa itu seperti Note. Nah di situ teman-teman bisa menjalankan semua perintah ya di situ. Nah ini kita lihat penjelasannya seperti yang telah kita bahas sebelumnya. Nilai jual besar dari pengguna OS seperti Ubuntu adalah seberapa ringannya OS tersebut ya. Hal ini tentunya tidak lepas dari kekurangannya, di mana misalnya seringkali tidak ada GUI ya, graphical user interface, atau yang disebut juga dengan desktop environment yang dapat kita gunakan untuk berinteraksi dengan mesin, kecuali jika sudah terpasang. Sebagian besar interaksi dengan sistem itu menggunakan terminal. Nah teman-teman nih kalau misalkan apa aplikasi di Windows itu kan ada tampilannya ya seperti ini nih, kayak Google Browser itu seperti ini browser. Nah browser zaman dulu itu seperti ini sama teman-teman, sama kayak gini itu browser ya. Dan ada lagi selain sebelum browser itu aplikasi. Nah ini teman-teman ini udah nih, ini sebenarnya udah masuk nih teman-teman nih ke OS Ubuntu-nya ya. Ini udah masuk, tampilannya seperti ini. Ini Ubuntu nih waktunya 57 menit ya. Nah ini GUI, di GUI itu kayak gini nih GUI.
GUI itu ada tampilannya, ada tombol-tombolnya ya teman-teman, yang kayak gini GUI. Nah kalau yang nggak GUI nggak, ya itu seperti ini, cuma klik-klik apa, cuma ketikan doang. Itu ya bedanya GUI dan non GUI ya. Nah, sebagian besar interaksi dengan sistem itu menggunakan terminal. Ya udah seperti ini nih terminal nih. Komen perintah apa yang teman-teman mau lakuin, semua bisa berjalan di sini. Nah, terminal murni berbasis teks dan awalnya mengintimidasi, namun jika kami mengerjakan beberapa perintah setelah beberapa waktu, Anda akan segera terbiasa menggunakan terminal. Nah, teman-teman, maksudnya ini ya. Jadi, kalau teman-teman yang belum terbiasa, itu akan bingung. Ya, ini mau ngapain gitu. Ya, teman-teman yang paling pertama itu adalah harus tahu kegunaan dari perintahnya, sintaknya itu ya. Teman-teman nggak perlu hafalin. Nah, kalau apa yang teman-teman biasa lakuin itu nantinya akan teman-teman akan hafal dengan sendirinya. Nah, ini ada dua perintah. Ya, saya kembaliin ke apa bahasa asalnya. Yang pertama echo dan wmi. Nah, echo itu menampilkan apa yang kita sudah ketikkan. Nah, keluarkan teks apapun yang kami sediakan. Yang maksudnya gini nih, saya echo ya, saya mau ngeluarin teks echo, coba lagi. Nah, nah ketika enter, nah yang keluar adalah coba lagi, try harder ya. Nah, UMI itu adalah perintah untuk mengetahui akun apa yang sedang kita gunakan. Di sini cari tahu pengguna apa yang saat ini masuk ya. Jadi kita mau tahu nih, ini saya pakai akun siapa nih. Nah, kita menggunakan akun TryHackMe. Sebenarnya sih nggak usah pakai ini, kita juga udah tahu nih di sini ada akunnya TryHackMe @linux 1. Ya. Nah, di sini ada pertanyaan, jika kita ingin menampilkan teks TryHackMe, apa perintah kita? Teks TryHackMe ya. Echo. Nah, ini teman-teman kita lihat di sini jawabannya sepertinya tidak ada spasi ya. Berarti kita coba aja. Echo. Kita coba dulu spasi. TryHackMe. Nah, benar ya. Nah, kalau teman-teman bingung, di sini ada hint-nya. Hapus tanda kutip. Nah, echo TryHackMe. Nah, apa nama pengguna yang Anda masukkan seperti pada mesin Linux yang Anda gunakan? Nah, ini kalau teman-teman bahasa Indonesia-nya sedikit ngawur, kembaliin lagi ke bahasa Inggrisnya. Nah, kan sini di perintah di bahasa Inggrisnya, perintah apa yang digunakan untuk mengetahui user apa yang login ya, yang masuk ke Linux yang kita telah deploy ini ya. Nah, ini masukin perintah jawabannya UMI. Oh, apa nama pengguna ya? Ini salah saya. Apa nama pengguna? Ini kan nama pengguna ya. Nama ini yang udah kita deploy ya.
mesin kita. Nah, ini di sini kita masukin YMI try hack me ya, berarti di sini try hack me. Nah, benar ya. Nah, sekarang di tugas kelima kita akan belajar tentang ya, berinteraksi dengan sistem file ya. Nah, sejauh ini kita telah membahas tentang perintah echo dan YMI. Tidak semua berguna ketika Anda mempertimbangkan hal yang perlu dilakukan. Nah, buat apa sih echo itu? Nah, nanti teman-teman suatu saat itu akan butuh perintah echo dan YMI. Nah, perintah ini teman-teman gunakan echo itu ya. Ketika teman-teman ingin menampilkan apa aja yang mau ditampilkan. Ya, misalkan ketika nanti ada echo ini bisa digabungin ke semua perintah teman-teman. Ya, misalkan tampilkan echo, terus teman-teman gabungin nggak teman-teman gabungin ke perintah lain, misalkan widget gitu kan. Nah, atau yang lainnya ya. Di sini sih dijelasin tidak semua berguna ketika Anda mempertimbangkan hal yang perlu kita lakukan, termasuk menavigasi sistem file, membaca dan menulisnya juga. Ya, UMI juga teman-teman gunain hanya untuk tahu, oh ini kita sedang pakai akun apa gitu ya. Untuk membuktikan benar bahwa kita menggunakan akun yang kita inginkan gitu. Misalkan teman-teman udah mengambil alih sebuah sistem ya. Nah, teman-teman mau ngecek benar nggak nih kita sudah masuk ke sistemnya menggunakan akun A. Nah, kita menggunakan perintah UMI. Oh, benar, kita sudah menggunakan akun A gitu ya. Nah, berinteraksi dengan sistem ini ada ls, ada cd, ini ada chat dan pwd. Nah, ini saya akan balikin ke bahasa Inggris ya. Ini harus huruf kecil semua ya, karena kalau teman-teman huruf besar itu nanti tidak akan berjalan ya, karena Linux itu sangat sensitif ya teman-teman, antara huruf besar dan kecil ya. ls itu listing ya, menampilkan direktori file-file list dari direktori ya. Nah, misalkan gini, ada folder ya, teman-teman bikin folder. Nah, di foldernya itu ada misalkan foldernya itu teman-teman kasih tugas tugas sekolah. Nah, di tugas sekolah itu nanti ketika teman-teman ketik perintah ls itu nanti akan muncul isian dari tugas sekolah tersebut ya. Itu sama aja kayak teman-teman double klik di folder, nanti semuanya itu keluar ya. ls itu listing ya teman-teman. Nah, cd itu adalah change directory. Kalau teman-teman pengen pindah dari folder satu ke folder yang lain, nah teman-teman gunakan perintah cd ya. Kalau di Windows kan tinggal klik aja ya. Nah, teman-teman kalau di Linux itu, kalau yang tidak ada GUI-nya ya, tidak ada tampilan seperti Windows ya, itu teman-teman kalau nggak ada tampilan seperti Windows ya, kalau di Ubuntu kan bisa menggunakan dua, bisa terminal atau bisa kalau misalkan ada GUI pakai GUI-nya ya. Tapi untuk yang hak GUI itu terbatas teman-teman. Nah, yang powerful itu menggunakan terminal. Nah, ini change directory, yang ini chat ya. Chat itu menampilkan. Nah, ntar kita lihat ya, chat itu menampilkan itu maksudnya apa. Sama seperti echo, bedanya itu
Kalau echo itu kan menampilkan apa yang kita ketik, tapi kalau chat itu adalah menampilkan apa yang isi dari sebuah teks gitu atau file. Ya, misalkan filenya itu namanya tugas kuliah titik txt ya. Nah, teman-teman ketika menggunakan chat tugas kuliah titik txt itu nanti akan muncul isi dari dokumen tugas kuliah.txt. Ya, PWD itu adalah untuk mengetahui kita berada di direktori apa ya. Oke, kita langsung praktek aja. Nah, sebelum kita dapat melakukan sesuatu seperti mencari tahu isi file atau folder apapun, kita perlu mengetahui apa yang terlebih dahulu, apa yang ada terlebih dahulu. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan perintah ls. Nah, misalkan seperti ini ya. Ini saya nggak tahu nih di sini ada folder apa aja. Nah, makanya saya ketik ls untuk mengetahui ada folder apa aja. Nah, ternyata ada 4 folder dan 1 file ya. Folder 1, folder 2, folder 3, folder 4, dan 1 file access log. Nah, ini ada kiatnya teman-teman ya. Nih kan teman-teman harus tahu direktori ya teman-teman. Direktori itu apa ya? Tingkatan atau susunan ya di file. Kalau misalkan seperti kalau di website itu URL ya. Ini seperti ini nih tingkatan. Semakin ke kanan itu berarti semakin dalam, semakin bawah. Seperti kayak ini nih. Ini contoh nih folder 1 ada di tracking.com. Nah, folder isinya dalam folder 1 itu di bagian room ya. CD folder 1. Nah, ini udah pindah ke folder 1. Maka di folder 1 kosong. Nah, ini cara cepatnya teman-teman untuk di sini kasih tips ya. Ini saya bersihkan dulu dengan perintah clear. Nah, di sini ada tipsnya ya, ls. Nah, kalau teman-teman pengen ngecek ls folder ya, itu langsung aja ya, ls folder 4. Nah, ada not txt ya. Nah, ini kalau jadi teman-teman nggak perlu lagi masuk ke dalam. Nah, kalau tadi kan di awal tuh saya gini cd folder 4 ya. Kita masuk dulu ke folder 4-nya. Nah, ini tanda udah masuk ke folder 4 ya. Kayak gini kalau ada slash tuh sama tuh. Slash. Nah, tuh terus habis itu saya ls lagi. Nah, nox tsp. Nah, ini cara cepatnya tanpa kita harus masuk ke folder ini dalamnya ya. Kita masuk ke folder 4, masih ada di atasnya yaitu di apa, directory Linux 1 ini ya. Jadi kita langsung aja ls nama folder ya. Di sini udah kasih tahu ya tips ya. Nah, untuk kembali ya cd mundur, ini mundur 1 langkah. Nah, ini kita ls lagi ya. Nah, kan teman-teman tadi sudah menggunakan apa tahu isi folder 4 ya.
ls folder 4. Nah, tips saya lagi ya buat teman-teman ya, teman-teman harus menggunakan tombol tab, namanya itu otomatis, aduh saya lupa ya teman-teman, pokoknya ntar dia otomatis langsung mengetik foldernya biar nanti tidak salah perintah ya. Sekarang kita di sini ada folder ya, ketik aja vol terus pencet nomor tab. Nah, dia akan cuma sampai yang sama aja nih folder. Nah, kalau misalkan teman-teman tab lagi, dia akan ngasih pilihan mau yang mana nih, folder 1, 2, 3, 4 gitu ya. Biar nggak salah, teman-teman langsung klik tombol tab. Nah, habis itu baru pencet 4. Nah, untuk menampilkan isi dari node.txt, teman-teman menggunakan perintah chat ya, chat ini semenjak nomor 0 langsung dia otomatis node. Oh, salah. Ini kita harus masuk dulu ke direktorinya ya, karena kita masih berada di direktori Linux 1 ya. Bisa teman-teman cek di sini kita berada di mana, di home try hack me ya. Nah, sama ya teman-teman ya, home try hack me. Kalau teman-teman nanti masuk ke folder 4, nah kita ketik pwd lagi, nambah lagi home try hack me folder, sama seperti ini nih, try hack me room Linux ya. Nah, kalau teman-teman mau ke tadi try hack me, berarti teman-teman harus kembali satu kali cd, nah titik 2 slash ya, itu udah ke tempat awalnya. Ini saya hapus lagi. Kita akan belajar tentang chat ya. Perintah chat itu kita harus masuk ke foldernya ya. Itu chat itu sama kayak double klik ya kalau teman-teman ya, kalau teman-teman gunain di Windows. Kita ls dulu, lihat. Kalau teman-teman nggak hafal bisa ls, nah, nanti keluar isiannya ya. Contoh nih, kita akan coba ke lihat isi dari access log ini ya, access log. Nah, ini saya pakai automation nih teman-teman, chat akses, tinggal pencet tab, nah langsung full biar tidak salah ya. Nah, kita lihat isinya, kita enter. Nah, ini dia nih akses log. Nah, seperti ini tampilannya, data-data dari histori penggunaan browser ya. Ini kita fokus lagi dengan perintah clear ya. Tadi ada di folder 4 cd folder 4, kita ls lagi untuk lihat apa isi dari folder 4. Nah, habis itu kita ketik perintah chat untuk tahu isi dari node.txt. Nah, perintah chat ini teman-teman, ini tuh tidak mengubah ya, tidak mengubah dari isi file ya. Ini dia cuma hanya menampilkan aja seperti echo, tapi bedanya itu echo itu langsung perintah,
ya, perintah yang kita ingin tampilkan. Kalau chat ini itu menampilkan isi dari sebuah file ya. Nah, ini enter. Nah, isinya hello world. Nah, teman-teman, kalau untuk ngeditnya itu bisa menggunakan Vim atau Nano ya. Kita Vim ini aplikasi ya. Vim itu aplikasi. Nano juga itu aplikasi juga ya. Tapi saya lebih suka Vim. Nah, Vim hello world. Kalau teman-teman mau ngedit, misalkan hello world itu titik 2 i ya, artinya insert. Nah, teman-teman udah bisa ngedit di sini. Contoh saya tambahin ya. Nah, bacaan insert. Hello world. Ya kan seperti ini ya. Hello world. Try let me see newbie. Nah, kalau udah escape, terus titik 2 W. Nah, titik 2 W dia langsung ada written ya, menulis atau menyimpan ya. Written itu menulis atau menyimpan. Terus kalau keluar titik 2 view tanda seru, enter. Nah, ini udah langsung keluar di sini ya. Dan kita coba lagi ls. Nah, kita coba chat not txt. Nah, itu udah ada seperti itu ya. Itu untuk perintah chat teman-teman ya, chat. Dan untuk mengeditnya itu menggunakan Vim atau Nano. Nah ya, nah ini ada cara cepatnya lagi ya teman-teman ya. Kalau teman-teman hafal dari direktorinya, ya contoh ya, ini kan kita ada di folder 4. Nah, kita mundur dulu ya teman-teman ke folder awal ya kan. Nah, ini pwd dulu. Nah, ini home directory ya. Kalau teman-teman hafal tadi, ya itu teman-teman hafal hafal isi dari foldernya, teman-teman bisa langsung chat. Kan tadi pwd ya. Ini pwd itu untuk tahu kita berada di mana, berarti chat /ho. Nah, pencet lagi tombol tab, trdy, tombol tab, vol, tombol tab 4, terus slash, terus habis itu tadi nama filenya adalah, kalau kita lihat dulu, saya lupa, mohon maaf ya teman-teman. Folder 4, not the txt teman-teman ya. Ini namanya
not.txt ya teman-teman ya. Ini kita balik lagi. Nah sekarang kita ada di mana nih teman-teman nih? Ada di home directory folder 4. Nah di not.txt ini berarti ada di belakangnya ya teman-teman. Jadi kalau di not.txt itu kalau di browser itu seperti ini nih, home readme folder 4 not.txt. Nah ini ya, ini posisi not.txt ya, ada di sini. Oke, kita kembali dulu. Nah kalau mau cara cepatnya ya, kalau teman-teman hafal tadi nama foldernya, nama folder dan isi dari foldernya ya, ini not.txt. Teman-teman tinggal chat slash home-nya kan home itu teman-teman nggak perlu ketik home, tinggal ho tombol tab ya, otomatis ngisi ya biar nggak salah, try tombol tab, fo tombol tab. Nah kan ada 4 ya, dia cuma sampai folder doang, tapi kalau misalkan ada satu ya cuma folder 4 doang, ketika kita mencet tombol tab dia akan langsung ke folder 4 gitu. 4 terus slash not. Nah itu dia langsung tanpa kita not atau no, itu langsung nih, kalau benar itu langsung ya. Tapi kalau misalkan kita nggak ada, kita mencet tab juga nggak muncul. Nah itu fungsinya penggunaan tombol tab ya teman-teman, biar nggak salah. Saya lupa nama ininya, tekniknya automation apa gitu ya. Jadi ini dia akan mengkoreksi secara otomatis. Dan ini kita masukin ya. Jadi perintahnya nih, kalau kita nggak mau masuk ke folder 4-nya ya, ini kita ada di atas folder 4, yaitu ada di readme ya, di bagian readme. Nah ini perintahnya seperti ini, chat home readme folder 4 not.txt ya, enter. Nah sama ya seperti tadi. Teman-teman nih pwd seperti ini ya, pwd. Nah kita ada di home readme ya. Nah ini kita cek lagi, cd folder 4 ls ada not.txt ya, chat not.txt itu sama ya, bedanya posisinya saya ada di folder 4, yang ini ada di readme ya. Udah gitu doang ya bedanya ya. Nah ini ada quiz di mesin Linux yang menggunakan ada berapa folder. Tadi ada folder, ada 4 ya, folder 1, folder 2, folder 3, folder 4, ada 4. Direktori mana yang berisi file. Nah kita baru, direktori itu artinya folder ya. Nah, maksudnya folder mana yang ada isi filenya ya, direktori mana ya. Nanti kedepannya teman-teman analogikan direktori itu folder ya, tapi sebenarnya direktori itu berbeda dengan folder ya, tapi bisa menganalogikannya seperti itu ya. Nah ini foldernya ada 4, yang
ada cuma folder 4 ya. Tapi kita cek dulu ya. Kita cek dengan biar gampang, biar kita nggak bolak-balik, ls aja. ls folder 1 kosong, ls folder 2 kosong, ls folder 3 kosong, ls folder 4. Nah, ada isinya ya, berarti jawabannya folder 4. Teman-teman bisa membuktikannya juga seperti ini. Nah, bisa teman-teman cd folder 1 ls, nah kosong kan, balik lagi. Tapi ini kan agak lama ya. cd folder 2 ls kosong, balik lagi. cd folder 3 ls kosong, kita balik lagi. cd folder 4 ls, nah baru ada isinya ya, sama ya, tapi bedanya ini cara cepatnya ya. Tadi seperti ini cara cepatnya, ls folder 1 folder 2 folder 3 folder 4. Nah, direktori mana yang berisi file, berarti direktori folder 4. Nah, benar ya. Nah, apa isi dari file ini? Isi dari file folder 4 adalah not.txt ya teman-teman, not.txt. Oh, isi dari not.txt itu adalah ini kalau kita ada di folder atas ya teman-teman, di folder trehacme, di direktori trehacme ya, direktori trehacme. Kita ingin mencari folder not.txt, sedangkan di .txt itu nggak ada, adanya access log folder 1 folder 2 folder 4 folder 3 folder 4 ya. Nah, makanya kan perintah seperti ini. Nah, untuk mengecek lagi ya benar nggak ada file seperti ini gitu, ternyata nggak ada, jadi kita harus masuk ke chat. Kita langsung masuk aja, kita bersihin dulu ya. cd folder 4. Sebenarnya tanpa ls bisa langsung chat not.txt. Nah, isinya hello world. Hello world. Oh, salah. Jadi kita masih ada di direktori trehacme teman-teman ya. Salah ini. Nah, di sini ada 4 folder ya, dia nanya ada berapa folder, ada 4 ya. Sebenarnya di sini ada berapa direktori ya. Oh, how many folder.
ada 4 direktori mana yang mengandung file ya, direktori folder 4 ya, direktori folder 4. Terus apa isi dari ini ya, akses log. Nah, isi file ini harusnya isi dari file ini tuh kalau misalkan kita file 4 folder 4 not.txt salah. Hello. Oh, nah ini isi dari not.txt itu hello world ya. Nah, gunakan perintah cd untuk menavigasi ke file ini dan temukan direktori kerja baru saat ini. Apa jalannya? Nah, untuk menavigasi, jadi misalkan di sini ada file ya, not.txt. Nah, ini perintahnya adalah cd. Nah, di sini cuma di direktorinya doang ya. Slash home slash home readme folder 4. Kita copy aja, kita coba apakah ya. Oh, copy sendiri. Slash home readme folder 4 ya teman-teman ya. Kita sudah selesai di sini. Nah, ini lanjut ya teman-teman ya. Aduh, waktu yang tersisa berapa nih ya? 19 menit lagi teman-teman. Oke, mencari file. Nah, mencari file itu pakai find. Nah, oke, meskipun sepertinya tidak sejauh ini, selalu salah satu fitur penebusan dari Linux adalah seberapa efisien Anda dalam menggunakannya. Nah, dengan itu Anda hanya bisa seefisien yang Anda ketahui saja. Saat Anda berinteraksi dengan OS seperti Ubuntu dari waktu ke waktu, perintah penting seperti yang telah kita bahas akan mulai menjadi memori otot. Maksudnya gini, kita apa nyari file itu kesel teman-teman ya. Contoh misalkan kita menganalisa gitu, menganalisa sebuah hasil seperti tadi tuh, seperti isi dari akses log gitu kan. Nah, kalau teman-teman pakai manual gitu kan, nah itu lama sekali temunya gitu. Makanya bisa teman-teman gunakan perintah find ya, biar langsung ketemu kata-katanya. Nah, penggunaan find ini
Nah, teman-teman bisa klik di sini biar lebih dalam lagi ya. Perintah fan. Nah, ini ternyata private ya, nggak bisa. Nah, kan kalau ls itu untuk melihat list direktori yang ada saat ini ya. Jadi ada direktori desktop, dokumen, picture, sama folder ya. Nah, untuk fan, nah sekarang tentu saja direktori dapat berisi lebih banyak direktori di dalamnya. Ini membuat kita sakit kepala ya. Kita harus menyelesaikan setiap file. Kayak tadi tuh saya ls 1, 2, 3 ya kan. CD, habis itu ls, balik lagi CD, ls, balik lagi CD, ls gitu kan. Padahal ada cara cepat yaitu ls, nama folder, folder 1, folder 2, folder 3, folder 4 gitu. Kayak bisa cara cepatnya lagi kayaknya seperti ini teman-teman. Kita coba yang perintah ls ya, ls folder 1, kita coba. Biasanya folder 2, folder 3, folder 4. Kita coba. Nah, ini seperti ini cara cepatnya, bisa juga ya, satu baris. Tadi kan saya satu-satu tuh ls folder 1, ls folder folder 2 nggak ada, ls folder 3. Nah, ini bisa seperti ini. Nanti hasilnya folder 1 kosong, folder 2 kosong, folder 3 kosong, folder 4 ada isinya. Ya, seperti itu ya teman-teman. Dan sekarang kita gunakan pen teman-teman ya. Ini kita sampai waktunya habis saja teman-teman ya. 15 menit lagi ya, semoga aja sampai ya di materi yang ke 6 ini. Kalau tidak sampai, kita akan lanjut ke video yang keduanya, part 2-nya ya. Linux Fundamental bagian 1 part 2 ya. Linux part 1 bagian kedua ya nanti ya. Oke, langsung aja. Pen ini untuk menemukan kata ya teman-teman. Misalkan pen nama password.txt. Nah, ini artinya temukan nama di txt, di password txt, artinya temukan kata yang mengandung nama di file password.txt. Nah, apakah benar? Kita coba lihat. Maksudnya gini, salah saya, mohon maaf ya. Maksudnya temukan password ya. Apa nama filenya? Nah, ini password.txt ya kan. Misalkan kita lupa nih di mana sih password txt itu berada. Nah, di sini perintahnya find uh, perintahnya find strip name nama file ya. Nah, menggunakan find untuk menemukan file dengan nama password ya kan. Itu. Nah, ini untuk find ya. Dan bisa juga find uh, file yang mengandung txt. Nah, itu tanda tanda bintang ini di direktori mana aja ya. Will chart ini artinya di direktori manapun semua dikeluarin gitu kan. Ini hasilnya nih tuh ya. Kan itu jadi setelah itu password.txt itu ada di direktori folder 1, dan to.txt itu ada di dokumen ya. Ada dua file. Nah, grep itu peng nah kita lihat Inggrisnya dulu ya.
Nah, grep itu perintah untuk mencari sebuah isian yang spesifik ya, nilai spesifik. Nah, utilitas hebat lainnya yang bagus untuk dipelajari adalah penggunaan grep ya. Perintah grep ini memungkinkan kita untuk mencari isi file untuk nilai tertentu yang kita cari. Nah, ambil contoh ya di sini. Contoh log akses server web ya, dalam hal ini akses.log server web memiliki 244 entry. Nah, terus kan kalau kita pakai chat itu kan menampilkan doang ya teman-teman, menampilkan isi semuanya ya, seperti yang tadi ya. Akses log yang tadinya banyak ya. Nah, kalau perintah grep kita bisa nyari misalkan grep IP sekian di akses log gitu. Nah, nanti akan muncul nih, oh IP segini, data-data seperti ini ya, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ini ada pertanyaan ya. Tadi akses log ini, nah kita lihat petunjuknya. Nah, ini perintahnya seperti grep THM akses log. Gunakan grep pada akses log untuk menemukan flag yang memiliki awalan THM. Nah, THM ya. Apa isian dari THM ya teman-teman? Ini kita harus satu folder dulu, satu directory, satu kelas dalam satu tempat ya. Misalkan ada di sini ya, berarti kita harus nyari di sini. Jangan, kalau misalkan kita masih ada di folder 4, berarti kita harus naik dulu biar ada di folder TreHackMe. Nah, sekarang saya ada di folder TreHackMe ya. Dan kita ls. Nah, ini ada akses log. Saya bersihin dulu ya. ls ada akses log. Nah, itu kita grep, ambil ya. Ambil kata yang mengandung THM di file akses log. Nah, kita ketik adc log gitu, otomatis ya. Nah, ini ada tulisannya nih, get THM access. Nah, berarti ininya THM access. Nah, udah ya, berhasil. Nah, ini nggak perlu jawaban lagi ya. Teman-teman udah oke, berhasil. Sisa waktu 8 menit lagi. Oke, kita telah belajar ls, chat ya teman-teman. Kita di Linux ini kita belajar ls ya, ls untuk melihat isi dari directory, cd untuk ganti directory, chat untuk menampilkan isi sebuah file ya, dan pwd itu untuk menampilkan direktori aktif kita sekarang ya. Terus kita juga udah menggunakan apa
cara cepatnya ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan jawaban satu ini ya, untuk ngecek folder 4 ini tinggal ls folder 1, folder 2, folder 3, folder 4. Nah, ini cara cepatnya ya teman-teman. Nah, langsung ada not.txt. Dan ini kita nggak perlu lagi masuk keluar masuk keluar masuk keluar masuk keluar gitu. Seperti di Windows ya, kita nggak perlu lagi double klik keluar, double klik keluar, double klik keluar gitu kan. Kita nggak perlu, kita langsung dari yang tempat kita berada, misalkan di tempat D ya, drive D. Nah, kita langsung cari isi-isinya semuanya gitu. Jadi kita nggak perlu, kita jadi enak ya. Misalkan kalau di sini kita ada di room, kita bisa tahu apa yang ada di dalam sini tanpa harus kita masuk ke dalamnya. Itulah enaknya di Linux ya teman-teman. Dan ini pencarian ya, kita pakai find sama grab ya. Find itu yaitu semang cari aja find ada di mana sih file not.txt. Nah, dia ngasih tahu nih, oh file not.txt itu ada di folder 4 gitu ya. Oke teman-teman, waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Ini kita teks 7, 8, dan 9 nya kita akan besok ya teman-teman, karena ada banyak banget ini jawaban apa, ada banyak banget, takutnya nggak guru ya, karena ini ada sel operator ya, ini gabungan ya. Saya bilang tadi echo itu bisa digabungin ke, bukan hanya echo ya, semua perintah di Linux itu bisa digabungin dengan perintah lain ya. Itulah nanti ada introduction to shell operator ya. Oke, nah ini udah expired ya, udah 4 menit lagi. Kalau kayak gini kita stop aja, di sini kita stop. Dah, kita kembali lagi. Oke teman-teman, itu aja dari saya ya. Kita sudah menyelesaikan di 789 ya. Ini akan ada di video yang kedua ya. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.